Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Saya Idu Bagus Putra Agung, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Koneksi antar materi modul 11A8. Adapun pemahaman saya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah saya menganggap bahwa seluruh peserta didik itu sama, serta bisa kita memberikan perlakuan yang sama juga. Dan ketika kita perumpamakan, peserta didik itu ibarat selembar kertas putih yang nantinya bisa kita isi dengan tulisan sesuai dengan kehendak atau keinginan kita sebagai pendidik. Saya juga beranggapan bahwa sebagai pendidik hanya bertugas mengajar dan memenuhi tuntutan capaian kurikulum dan pencapaian nilai. Selama ini saya lebih sering memposisikan peserta didik sebagai objek dalam proses atau dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga mereka terkesan tidak aktif dan proses belajar mengajar hanya satu arah saja, terpusat atau hanya dari pendidik saja. Setelah mempelajari modul 1.1, ada perubahan pemahaman yang saya rasakan terkait dengan menyamakan kondisi atau keadaan seluruh peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa bahwa peserta didik itu memiliki potensi, keunggulan, keunikan, dan bakat alami masing-masing pada diri mereka. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya ini akan berkaitan dengan kodrat alam karena peserta didik itu sudah membawa potensi, keunggulan, dan keunikan pada masing-masing diri mereka. Kita hanya bertugas untuk mengembangkan dan mendampingi mereka untuk mampu menunjukkan dan memaksimalkan potensi dan keunggulan yang ada pada diri mereka. Kemudian saya juga memahami bahwa pendidikan itu tidak hanya berfungsi untuk mengajar dan mencapai ketercapaian kurikulum dan nilai saja, tetapi kita juga sebagai pendidik berperan untuk menjadi teladan, kemudian berada di tengah-tengah mereka, mendampingi, serta kita juga bertugas atau berfungsi sebagai pemberi motivasi atau dorongan. Seperti pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan Ingarsu Sung Tulodo, yang artinya sebagai pendidik kita harus mampu memposisikan diri sebagai teladan yang bisa dijadikan panutan oleh peserta didik. Ing Madiu Mangun Karso artinya kita memposisikan diri kita sebagai pendidik yang mampu berada di tengah-tengah peserta didik kita,
yang berfungsi untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada peserta didik. Huri Handayani, kita memposisikan diri kita sebagai peserta didik di belakang yang bertujuan untuk mendorong dan memberikan motivasi serta semangat kepada peserta didik kita. Perubahan pemahaman saya juga terjadi pada anggapan bahwa peserta didik itu merupakan sebagai objek. Nah, sekarang saya beranggapan bahwa peserta didik itu harus kita posisikan sebagai subjek, sebagai pelaku. Mereka akan memposisikan dirinya untuk berkreasi dan memiliki ruang yang lebih dalam proses belajar mengajar. Perubahan yang akan saya lakukan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar adalah yang pertama, mengenali minat, bakat, dan potensi unggul yang ada pada peserta didik. Kedua, menjadi contoh, mendampingi, dan memberi dorongan motivasi kepada peserta didik. Ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran dengan memposisikan peserta didik sebagai subjek, bukan objek.